Sebagian orang nggak mau nge-share faidah, nggak mau nge-share video tentang kajian ataupun apapun itu yang bermanfaat. Itu karena merasa dia, oh saya itu bukan ustadz, saya itu nggak berkewajiban untuk men-share hal tersebut. Padahal dengan dia men-share ilmu tersebut, men-share faidah tersebut, itu kita berharap dengan hal tersebut itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya kita semuanya. Itu keinginannya kita. Oh saya kan bukan ustaz, saya ini masih banyak dosa. Saya masih banyak dosa. Nggak pantas saya men-share hal-hal demikian. Nah kita berusaha yang menyampaikan ilmu. Andai kata semua orang itu yang nge-share ilmu itu harus maksum, maka tidak ada yang menyampaikan ilmu agama selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini masih banyak kekurangannya, kita masih banyak melakukan dosa. Dan semoga apa yang kita share tersebut menjadi nasihat untuk diri kita pribadi dan orang yang melihatnya. Dan menjadi sebab juga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, kalau kita men-share satu faedah, kemudian ada satu orang saja yang mengamalkan hal tersebut, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Anda hanya sekedar share. Nah, begitu banyak orang yang bangga untuk nge-share hal-hal yang berbau dengan dosa. Ya, nge-share musik, nge-share hal aurat istrinya, memfoto istrinya kemudian dia share. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afun illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang bangga tuh untuk foto bir, ya kan, Bang? Foto bir nge-share, oh aku lagi mabuk nih. Bangga, foto bir nge-share bangga. Nah, kita itu malu untuk nge-share faedah. Bayangkan ya, Bang. Orang foto apa? Foto apa misalnya lagi di klub mana gitu. Bangga. Maksiat bangga. Kita mau nge-share faedah minder, kan kebalik ini namanya. Ini kebalik namanya. Nge-share faedah minder, orang terang-terangan berbuat dosa itu malah nge-share lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita memperingatkan orang-orang ini, siapa saja, ya, apabila Anda seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak perlu bangga dengan maksiat tersebut. Pengen dikatain sama temannya, "Wih, keren banget lo, Bro." Keren banget lo. Ya. Nge-share apa bir nih. Lagi mabuk gue nih. Ya, bangga sama maksiat. Bangga. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kata Nabi? Kullu ummati mu'afun illal mujahirin. Setiap umatku itu diampuni dosanya, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kita takut nih dosa ini tidak diampuni oleh Allah. Nge-share lagi TikTokan, nge-share goyang-goyang TikTok, apa itu cewek, apa itu cowok. Sangat miris ya mah. Kita melihat anak muda di zaman sekarang itu sangat miris. Kita sedih lihatnya. Sedih. Anak muda taat itu dicurigakan sekarang. Anak muda taat sholat ke masjid 5 waktu itu dicurigai sekarang. Oh ini kayaknya ini siapa ini? Ini kayaknya radikal nih. Tapi anak muda goyang-goyang di TikTok orang biasa aja. Bapaknya biasa ya. Tapi sampai kita sayangkan, pernah nggak lihat anak kecil itu? Ya, anak kecil, masih kecil, goyang itu. Mamanya yang video, papanya yang video. Ya, lucu, gemes loh anak kayak gini. Ya. Dari kecil sudah diajarkan demikian. Malah anak muda yang taat, beribadah kepada Allah, semangat untuk kajian, semangat menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini radikal nih kayaknya nih. Ini kayaknya nih apa nih, pemahaman baru nih, Islam baru nih menurut mereka. Bukan dia yang baru. Anda ini yang baru nih sebenarnya. Maka benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariba, sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam ini datang dalam keadaan asing, maka dia akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang asing.
Pemuda taat kepada Allah itu asing di zaman sekarang. Maka saya menasihati para pemuda, teman-teman saya, siapa saja yang mendengarkan radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, manfaatkan masa mudamu. Manfaatkan masa mudamu. Karena itu akan berefek. Antum akan melihat hal tersebut tatkala antum tua. Tatkala masih muda dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tuanya juga akan jadi orang-orang yang saleh. Dan kita berharap kalau kita di masa muda kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi sebab syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Begini Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu taala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang dimana Allah akan naungi mereka, Allah akan tolong mereka, dimana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Adalah para pemuda yang di masa mudanya telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala.